ada di Pati aja, ya. Ada berapa kira-kira? Ada lebih dari 5? Lebih kayaknya, ya. Kurang lebih 5. Kalau di Pulau Jawa mungkin lebih dari 50-an. Di Pati Raja mungkin tinggal 5, alhamdulillah, karena sudah banyak pengajian. Kajian-kajian sunnah di Pati Raja ini sudah menjamur, ya. Bahkan hampir setiap gang ada kajian sunnah di sini. Nah, itulah salah satu fadilah keutamaan daripada kajian, mengikuti kajian sunnah, umat akan tercerdaskan, ya, terselamatkan, sehingga mengurangi tingkat kesalahan dan penyimpangan di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Yuk kita hitung satu-satu. Tradisi yang menyimpang bulan Muharram 1. Yuk sebutkan bareng-bareng. Sedekah bumi atau sedekah laut. Di sini nggak ada laut, ya. Sedekah bumi. Apa lagi? Di bulan Muharram suronan. Tanggal 1 malam pertama surah ada gerbek surah, ya. Mencuci, memandikan keris pusaka, ya. Pasang sesajen dan seterusnya. Apalagi menganggap bulan surah bulan sial, tidak boleh melangsungkan akad nikah, hajatan, ya. Siapapun yang ingin melakukan hajatan nikah lagi misalnya, atau menyunati putra putrinya harus ditunda, tidak boleh di bulan surah, karena nanti akan celaka, akan sial. Ini termasuk tradisi yang menyimpang. Contohnya apa lagi? Tidak boleh bangun rumah, ya. Nanti kalau bangun rumah di bulan surah diyakini akan celaka, akan sial. Rumah tangganya tidak akan harmonis, tidak akan damai. Apalagi ya, pamali mantu, tidak boleh mantu di bulan surah. Tidak boleh beli motor di bulan surah. Tidak boleh bernafas. Tidak boleh bernafas, tidak boleh makan, tidak boleh tidur, ya. Ya, betul, kalau nggak boleh makan, nggak boleh tidur, pasti sial, akan mati kan. Ya, meyakini bulan surah bulan sial, ya, ini termasuk tradisi yang menyimpang. Tapi ada benarnya juga, ada sedikit benarnya. Bulan surah bulan sial benar bagi siapa? Ya, Fir'aun. Jadi ketika Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi pada puasa tanggal 10 Muharram, Asyura. Rasul bertanya, "Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu fihi?" Ya, ini hari apa kok kalian pada puasa? Rasul bertanya kepada orang Yahudi. Orang Yahudi menjawab, "Hadza yaumun shalih." Ini hari yang baik, hari yang istimewa. Kenapa? Hadzal yaum najjallahu fihi Musa alaihissalam wa qaumahu. Karena di hari ini tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullah alaih bersama bala tentaranya. Berarti hari Asyura hari istimewa bagi Musa dan kaum muslimin semuanya. Dan di hari itu pula Allah menenggelamkan wa adrakallahu fihi Fir'aun wa junudahu. Di tanggal 10 Muharram itu Allah bikin sial hidupnya Fir'aun dan semua orang kafir yang menjadi pengikut Fir'aun. Berarti ada sedikit benarnya. Muharram bulan sial bagi siapa? Bagi Fir'aun dan orang kafir atau orang musyrik. Dia akan mendapatkan murka dan azab Allah. Tapi bagi orang beriman, Muharram bulan yang sangat agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan.
disebut oleh Allah sebagai bulan hurum atau suci. Surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikeena kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya ini surah At-Taubah ayat 36, surah yang nomor 9, surah ke-9 ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan yang ada di sisi Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi totalnya ada 12 bulan. Allah menciptakan 12 bulan dengan ilmunya, dengan keadilan dan rahmatnya, sehingga semua bulan itu baik, tidak ada istilah bulan siang, ya. Nah, dari 12 bulan yang mulia itu Allah seleksi, Allah pilih 4 bulan yang lebih istimewa lagi, yang disebut bulan haram, bulan suci. Apa 4 bulan suci itu? Dijelaskan oleh Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Inna zaman qad istadara ka hay'ati yawma khalaqas samawati wal ardh. As-sanatu 12 syahran. Minha arba'atun hurum, thalathun mutawaliyah, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudhar baina Jumadai wa Sya'ban. Kata Rasul ketika menjelaskan ayat tadi bahwa ada 4 bulan suci dari 12 bulannya Allah itu. Apa saja di Quran nggak dijelaskan bulan apa saja. Maka Rasul diperintahkan oleh Allah ya untuk menjelaskan nama-nama 4 bulan suci itu. Kata Rasul 4 bulan suci itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu ada kata Muharramnya. Berarti bulan Muharram bukan bulan siang, tapi justru bulan yang sangat istimewa. Jangan sampai kita ikut-ikutan melakukan penyimpangan dalam akidah, yaitu meyakini bahwa bulan Suro itu bulan siang, itu termasuk akidah yang menyimpang. Sama saja kita ini protes kepada Allah. Kita enggak percaya dengan Tuhan kita sendiri. Allah mengatakan ini bulan suci, bulan yang mulia, bulan yang terhormat, bulan yang berkah. Siapa yang ibadah di bulan ini pahalanya berlipat-lipat. Siapa yang mantu di bulan ini diberkahi mantunya. Siapa yang nikah lagi, jangan lagi lah ya, yang menikah di bulan ini ya karena Allah, maka pahalanya besar, rumah tangganya akan langgeng sampai masuk surga. Ya, siapa yang melakukan hajatan di bulan ini, hajatannya akan diberkahi oleh Allah. Ini orang Jawa mengatakan juga ini bulan siang, sehingga Allah pernah menghentikan dalam hadis qudsi. Kata Rasulullah, yukdi ini ibnu Adam. Banyak anak keturunan Adam ini kurang ajar kepadaku. Apa bentuk kurang ajarnya? Menyakiti Allah. Apa bentuknya? Yaitu yasubbud dahar wa anad dahar. Yasubbud dahar wa anad dahar. Salah satu contoh hamba manusia yang suka menyakiti Allah, merendahkan Allah, menyimpang kepada Allah adalah orang yang suka mencela bulan, mencela waktu, mencela masa. Padahal aku yang menciptakan bulan Muharram, dituduh bulan ini bulan siang. Maka orang yang mengatakan bulan Muharram bulan siang, berarti dia sedang menyakiti Allah, telah merendahkan Allah, ya, telah menghina Allah. Apa akibat konsekuensi orang yang berani menghina Allah? Allah katakan dalam surah Al-Ahzab, Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Siapapun sesungguhnya orang yang berani menyakiti Allah
menghina Allah, merendahkan Allah dan Rasulnya, tidak percaya dengan apa kata Allah. Allah mengatakan Muharram bulan suci, dia katakan enggak suci, Muharram itu bulan siam, ya. Maka Allah akan melaknat orang tersebut. Orang yang menganggap ada bulan siam, termasuk Muharram itu bulan siam, maka dia akan dilaknat oleh Allah di dunia maupun di akhirat. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Besok kalau sudah mati di akhirat akan dimasukkan ke dalam azab yang menghinakan, yaitu neraka. Jadi jangan kita anggap remeh, ya. Mempercayai tradisi-tradisi penyimpangan yang menyimpang di bulan Muharram itu ternyata konsekuensinya begitu berat, karena akan dilaknat oleh Allah di dunia maupun di akhirat, dan tempat kembalinya sudah disiapkan berupa neraka. Mengerikan, mengerikan, ya. Bukan sekedar hanya ini kan cuma tradisi, ya. Tapi tradisi yang bisa berpotensi menyakiti Allah, ya, itu akan membawa kepada laknat. Laknat itu apa? Laknat itu terusir dari surga, terusir dari rahmat Allah. Al-maqrudu min rahmatillah. Disebut terlaknat ketika semua orang itu diusir oleh Allah, tidak mendapatkan jatah rahmatnya Allah atau surganya Allah. Ta'udzubillah. Orang yang sudah terlaknat tidak bisa masuk surga karena sudah terblokir. Dia diblokir oleh Allah, tidak akan menjadi orang yang berhak mendapatkan rahmatnya Allah. Itu makna dilaknat. Jadi kalau pengen dilaknat, ya, pertahankan tradisi-tradisi menyimpang itu, dijamin masuk neraka tanpa hisab. Siapa yang masuk neraka tanpa hisab? Alhamdulillah, jangan, ya. Jadi tradisi yang pertama yang menyimpang adalah meyakini bulan Suro atau bulan Muharram bulan siam. Hari ini kita harus bantah itu keyakinan yang menyimpang. Penyimpangannya membahayakan nasib kita di akhirat maupun dunia kita. Allah yang mengatakan sendiri, ini ibnu Adam. Sering banget anak cucu Adam ini kurang ajar kepadaku, yang menghinaku, menyakitiku, menyinggung perasaanku. Kalau bahasa kita, ya, Allah tersinggung. Apa bentuk sakit penyakitan atau penyakitan? Menyakitinya hamba kepada Allah itu, yaitu ya subut dan roh. Orang yang suka mengatakan ini bulan sial, ini angka sial, ini hari sial. Wa anadahu, aku yang menciptakan angka-angka itu, aku yang menciptakan bulan itu, aku yang menciptakan hari itu. Kok dia tuduh ini bulan yang jelek, bulan yang sial, ya? Seolah-olah kita menuduh Tuhan itu nggak becus bikin hari, nggak becus bikin bulan, sehingga mencelakakan manusia. Seolah kita mengatakan begitu, ya. Kita menuduh Allah tidak becus, ya, menciptakan bulan yang baik. Maka konsekuensinya apa? Allah murka, Allah akan melaknat orang tersebut. Waliyahulillah. Ini nomor satu, ya, penyimpangan tradisi yang menyimpang di bulan Muharram. Menuduh bulan Muharram sebagai bulan sial, bulan yang akan mendatangkan bencana, ya. Yang benar adalah bulan Muharram, bulan haram, bulan suci. Semua amal ibadah kita, doa-doa kita, hajat kita di bulan Muharram akan diberkahi oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah. Tidak seperti penyimpangan yang terjadi di sebagian kaum muslimin atau non-muslim. Yang kedua, penyimpangan yang tadi yang menyimpang di bulan Muharram ini adalah tanggal 10 Muharram dijadikan hari duka cita, di mana orang-orang Syiah, terutama Syiah yang sangat sesat yang ada di Iran, ya, Syiah, Rafidah, Isna Asyariyah, yang mereka ini adalah musuhnya Allah, musuhnya Nabi Muhammad, dan musuhnya para sahabat, musuhnya Islam.
tapi mengklaim dirinya sebagai orang yang paling mencintai Allah dan mencintai Ahlul Bait. Hanya ngaku-ngaku diri saja, prakteknya adalah mereka orang yang pertama kali memusuhi Allah dan Rasulnya dan para sahabatnya, di mana mereka setiap tanggal 10 Muharram merayakannya dengan cara memukul-mukul wajahnya, pipinya, dadanya, pakai pedang, pakai pisau, melukai diri. Lihat di YouTube, setiap bulan Muharram di Iran maupun di negara-negara manapun yang ada orang Syiahnya, mereka melakukan tradisi melukai diri, duka cita atas wafatnya cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Al-Husain radhiyallahu ta'ala. Ini adalah tradisi yang menyimpang. Untuk penyimpangan pertama apa? Dari sisi ini, Allah menciptakan anggota badan kita ini penuh cinta dan kasih sayang, dan kita diperintahkan untuk menjaganya. Jaga dirimu, tubuhmu, kesehatanmu, jangan kau rusak. Allah melaknat dan Rasulullah melarang memukul-mukul wajah, memukul dada, melukai diri. Dilarang keras. Kita nggak boleh melakukan tindakan yang bisa merusak anggota tubuh kita, karena itu sudah diciptakan oleh Allah dengan keadilannya, dengan rahmatnya. Tiba-tiba kita merusak sendiri. Lah orang Syiah setiap tanggal 10 Muharram merusak badannya sendiri, melukai wajahnya, melukai badannya, melukai punggungnya. Ada yang dengan cambuk, ada yang dengan pedang, pisau dan segala macam. Ini penyimpangan, ya. Orang Syiah. Alhamdulillah di sini nggak ada Syiah, di sini si B semua ya. Syiah, si A, si B, si C. Syiah itu salah satu sekte aliran yang menyimpang yang dibentuk oleh orang Yahudi. Pencipta agama Syiah itu orang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah. Ya, itu asli orang Yahudi yang menyusup pura-pura masuk Islam. Ya, secara pakaian mirip seperti orang Islam. Berdoanya pun kalau di depan umum dia seolah-olah dia berdoanya kepada Allah, mencintai Nabi, ya. Tapi hatinya nggak seperti itu. Mereka adalah sebenarnya musuh Islam. Makanya mereka mengkafirkan para sahabat. Hampir semua sahabat Nabi dikafirkan. Istri-istri Rasulullah pun dikafirkan. Bahkan dalam syahadat mereka meyakini bahwa Sayyidatina Aisyah, Hafsah dan semua istri Nabi kecuali Khadijah radhiyallahu anha itu katanya mereka masuk neraka. Bahkan nerakanya yang paling berat siksaannya. Itu keyakinan orang Syiah. Mereka pun menuduh bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat yang lain juga tempatnya di neraka. Justru yang membunuh Abu Bakar, yang membunuh Umar, membunuh Utsman, mereka jadikan sebagai pahlawan. Contoh Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ketika membunuh Sayyidina Umar bin Khattab di saat beliau mengimami sholat subuh, ya, beliau ditusuk, ya, hari Senin kalau nggak salah tusuknya itu bersama dengan takbiratul ihram Allahu Akbar sholat subuh. Abu Lu'lu'ah pura-pura masuk Islam, ya, ikut sholat berjamaah, ada di sholat paling depan di belakang imam. Imamnya itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pas Sayyidina Umar kata Allahu Akbar, dia maju lalu menusuk lambungnya sebelah kiri. Langsung dia tersyukur, hari Rabu baru meninggal. Tapi 3 hari setelah penusukan itu Sayyidina Umar meninggal. Oleh kaum muslimin ditangkaplah Abu Lu'lu'ah, orang Yahudi yang pernah masuk Islam ini, ya, dihukum kisos, menghilangkan nyawa, harus dihilangkan nyawanya, dihukum mati, pancung kalau bahasa kita. Lalu dimakamkan di Madinah. Sama orang Syiah, mereka bersujud syukur dengan meninggalnya Sayyidina Umar bin Khattab. Dan mereka memuji-muji Abu Lu'lu'ah yang Yahudi tadi, yang membunuh. Bahkan dibuatkan replika kuburan apa namanya itu, ya, orang Syiah Iran, ya, dan Irak bikin kuburan duplikat
di dekat Karbala sana. Kuburan siapa? Abu Lu'lu'ah. Dijadikan tempat wisata, dibuat masjid yang besar, lalu di tengah-tengahnya ada kuburan Abu Lu'lu'ah. Padahal aslinya kuburan Abu Lu'lu'ah di mana? Di Madinah. Dia bikin kuburan palsu di sana, dijadikan tempat wisata untuk mereka mengalap berkah. Karena orang Syiah itu salah satu indikator orang Syiah itu adalah senang beribadahnya di kuburan. Ada orang kalau senangnya mengalap berkahnya di kuburan, itu ciri-ciri pengikut agama Syiah. Meskipun dia bukan orang Syiah, kalau senangnya mengalap berkah di kuburan, itu dia sudah terpapar virus agama keyakinannya orang Syiah. Syiah itu mengikuti Yahudi. Yahudi itu adalah senang memuja-muja kuburan. Makanya di zaman Nabi, ya, kuburan orang-orang para tokoh Yahudi itu selalu berada di dekat tempat ibadah mereka, di gereja, di sinagog. Itu dikelilingi dengan kuburan orang-orang tokoh-tokoh mereka. Tokoh mereka kalau dia meninggal, di kuburnya dekat dengan tempat ibadah mereka. Itu Yahudi dan Nasrani. Nah, karena Syiah itu adalah anak kandungnya Yahudi, maka akidahnya dan ritual ibadahnya dia mengikuti ya Yahudi. Oh, segala sesuatu kalau mereka punya hajat apa, ingin menikah atau mantu atau hajatan apa, ingin dapat hidup yang mulia, mereka bukan datang ke Masjidil Haram, bukan ke masjid, tetapi ke kuburan. Jadi indikator yang paling mencolok ya, mencolok ya, orang ibadahnya orang Syiah itu adalah mereka sering mengkultuskan kuburan. Hati-hati. Bukan berarti kita nggak boleh ziarah kubur, boleh. Ziarah kubur itu sebatas hanya kita mendoakan, bukan ngalap berkah. Orang yang sudah mati nggak bisa ngasih berkah. Berkah itu hanya milik Allah. Yang bisa ngasih berkah kita itu hanya Allah. Jangan minta berkah kepada selain Allah. Kita ziarah kubur karena kita cinta dan sayang kepada orang tua kita, kakek-kakek kita. Kita datangi kuburnya, kita doakan. Mereka butuh doa kita. Semoga mereka diampuni dosanya ya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dilapangkan kuburnya. Itu kita ziarah kubur tujuannya. Yang kedua, menyadarkan diri kita bahwa kita sebenarnya akan menyusun, bahkan akan mati juga. Hanya sebatas itu ziarah kubur. Tidak boleh ngalap berkah di kuburan. Nah, orang Syiah itu semuanya adalah dikit-dikit ngalap berkah di kuburan. Nah, di Indonesia insya Allah sudah nggak ada. Terutama di Pakai Raja insya Allah nggak ya. Kalau jenengan pengen punya hajatnya pun datangnya kemana? Ke masjid, bangun malam, tahajud, berdoanya kepada Allah, nggak usah ke kuburan. Jadi kalau pengen hajat apa saja, tidak usah datang ke kuburan. Tapi datang ke tempat ibadah, yaitu sholat di masjid. Kalau bapak-bapak, kalau ibu sholat di kamarnya, tengah malam kita menangis bermunajat kepada Allah, adukan segala keluhan kita. Solusi ada di tangan Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Itu tradisi menyimpan nomor 2. Dijadikan hari duka cita bagi orang Syiah. Yang ketiga adalah kebalikannya, hari sukacita. Begitu masuk tanggal 10 Muharram, orang-orang Khawarij yang membenci Rasulullah dan ahli baitnya, orang Khawarij ini merayakan kematian Sayyidina Husain. Karena mereka menuduh Sayyidina Husain ketika berangkat ke Kufah atau ke Irak, ya, itu dianggap akan memberontak kepada Sayyidina Yazid bin Muawiyah, sehingga terbunuh, disyukuri sama orang Khawarij. Mereka berterima kasih telah terbunuhnya Sayyidina Husain, karena Sayyidina Husain itu kata mereka adalah pemberontak yang kata Nabi harus dibunuh. Siapapun yang memberontak kepada pemerintah sah, kata Nabi, harus dibunuh. Dan mereka menggunakan hadis ini bahwa Sayyidina Husain itu dianggap sebagai pemberontak. Ini keyakinan yang menyimpang.
Nah, sehingga orang Khawarij ketika bulan Muharram mereka bersenang-senang menyembelih kambing, menyembelih sapi, ya. Mereka menyiapkan makanan yang enak-enak, bertukar hadiah, ya. Laksana hari raya. Nah, ini juga penyimpangan. Kebalikan Syiah, kalau Syiah itu berduka cita, kalau Khawarij bersuka cita. Alhamdulillah Syiah dan Khawarij di Purwokerto apa di mana nih? Parkir aja nggak ada, insyaallah. Aman kita ya. Kemudian penyimpangan tradisi penyimpang lagi di bulan Muharram adalah di mana ada ritual mengkirap apa namanya? Pusaka, ya. Semua keris berbagai macam bentuk, ya, itu dikeluarkan, disucikan, dimandikan, bekas cuciannya itu dianggap bekas, sehingga berebut. Kemarin saya lihat di YouTube di sebuah kota di Purwokerto di Indonesia, khusus di Pulau Jawa Tengah khususnya, di mana semua benda pusaka dicuci, dimandikan dengan 7 macam rupa kembang. Nah, habis cuciannya itu airnya ditaruh di tempat yang terbuka di lapangan, lalu semuanya berebut untuk bisa minum dari gas cucian keris-keris tadi. Dianggap membawa berkah. Ada yang dipakai untuk dicuci muka biar awet tua, ya. Yang pengen dapat jodoh lagi, ya, ada yang ngambil diminum. Yang pengen dapat momongan, ya, berebut di situ. Lihat di YouTube ada itu. Nah, itu contoh tradisi yang menyimpang, berbau kesyirikan. Minta berkahnya bukan kepada Allah tetapi kepada benda yang dikeramatkan, ya. Ini termasuk syirik karena Rasulullah mengatakan bahwa innal ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun, bahwa jimat, ya, jimat ini bisa keris, bisa akik, bisa benda apa saja, batu geok, batu apa yang dikeramatkan, itu semuanya adalah kesyirikan kata Nabi. Karena menganggap benda-benda itu memiliki kekuatan yang bisa memenuhi hajat manusia. Nah, ini adalah bentuk syirik akbar, syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, batal imannya, batal Islamnya. Nah, di negeri kita masih banyak yang terpapar keyakinan yang menyimpang seperti ini. Namun tidak dilakukan di bulan Suro lagi, bulan yang suci yang tidak boleh kita berbuat. Allah perintahkan waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Bulan Suro ini bulan yang tidak boleh ada dosa syirik, tidak boleh ada dosa kezaliman. Perangi hai Muhammad, hai umat Islam, semua orang musyrik yang sedang merayakan kesyirikannya itu, perangi semua. Jangan sisakan kata Allah. Ini malah sebarkan ajaran kesyirikan di bulan Suro. Ini melawan Tuhan namanya, ya, melawan Allah Subhanahu wa taala. Di Banyumas ada seperti ini? Tidak ada, alhamdulillah, aman kita, ya. Bukan berarti kita nggak boleh punya keris, ya. Kalau keris hanya sebagai hanya alat untuk iris lombok misalnya, ya, nggak apa-apa, ya. Yang nggak boleh diyakini, dikeramatkan, dikhususkan ini punya kekuatan tertentu, bisa kasih manfaat dan mandorot misalnya. Nah, ini yang berbau syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah, kekal di neraka kalau sampai mati dan bertaubat. Jadi orang yang masih mempercayai plantek-plantek mitos-mitos seperti itu, kata Allah, tempatnya di neraka. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Al-Maidah ayat 30, ayat 72. Kalau nggak 72, 73. Al-Maidah, ya. Kata Allah, siapapun yang menyekutukan Allah, masih percaya dengan tradisi-tradisi yang menyimpang, percaya dan meyakini dan
mengamalkan tradisi itu sampai mati nggak tobat, Allah haramkan surga untuknya. Dia nggak boleh masuk surga kata Allah. Wa ma'wahu nar, dia wajib masuk neraka. Tempatnya besok kalau mati di neraka. Dan mereka tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dan menolongnya dari neraka itu di akhirat nanti. Al-Maidah ayat 70. Kalau nggak 273, kata itulah yang bisa dicek nanti di Mushaf Al-Quran. Ini tradisi menyimpang yang ketiga, yang keempat yang harus kita waspadai. Kita sudah ngaji lama, bahkan sudah pada ada yang sudah haji, ada yang sudah umroh, ya kan setiap tahun di Ramadan selalu puasa, kok masih percaya dengan tradisi itu? Eman-eman, sia-sia, hangus itu semua pahala yang pernah kita lakukan itu. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, sekali engkau percaya dengan klenik-klenik, dengan tradisi yang menyimpang tadi, maka seluruh imanmu dan amal solehmu yang pernah kau lakukan langsung hancur, gak ada nilainya. Dan engkau mati dalam keadaan merugi karena gak bisa masuk surga, tempatnya di neraka. Alhamdulillah min benar. Ada lagi tradisi menyimpang. Ada yang namanya doa awal tahun tanggal 1 Syuro, ya, di mana mereka buat doa-doa tertentu. Diyakini siapa yang membaca doa ini tidak akan mungkin mati di tahun itu. Ya, saya akan tunjukkan untuk doanya bertakun di tiru nanti. Ya. Mereka membuat doa-doa tertentu yang dilakukan setiap tanggal 1 Syuro. Dan mereka mengatakan bahwa dalam hadis Nabi, siapa yang baca doa ini tanggal 1 Syuro, dia tidak akan mati tahun itu. Jadi kalau nggak pengen pernah mati setiap tanggal 1 Syuro, baca doa ini. Nanti orang mati-mati. Ya. Ini bertentangan firman Allah, ya. Wa ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Tidak ada yang bisa menunda kematian. Tidak ada. Jatah urip kita di dunia itu sudah dijatah semua oleh Allah. Berapa tahun, tanggal berapa, bulan apa, jam berapa, detik berapa, di tanah yang mana, ya. Itu sudah tertulis. Dan kalau sudah waktunya tiba, tidak bisa diganti, nggak bisa diubah, nggak bisa diundur, dimajukan juga bisa. Fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Ya. Jadi pertentangan dengan ayat ini. Doa tanggal 1 Syuro awal tahun tidak akan mati tahun itu makanya. Ya. Nah, ini penyimpangan tradisi yang menyimpang di bulan Syuro. Yang keenam, tradisi menyimpang di bulan Syuro apa lagi? Ada yang namanya sholat Syuro. Ya. Sholat Syuro itu dikerjakan tanggal 10 Muharram. Sudah lewat, ya. Jangan dia kerjakan juga sholat Syuro. Sholat Syuro itu 4 rakaat, dikerjakan setelah zuhur sebelum asar. Waktunya antara zuhur dan asar. Dengan ketentuan rakaat pertama setiap rakaat baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah baca ayat kursi 10 kali. Terus kemudian Al-Ikhlas 10 kali, Al-Falaq 5 kali, An-Nas 3 kali. Setelah itu ada wirid-wirid tertentu, ditutup dengan baca Yasin 3 kali tanpa nafas. Ya. Maka dijamin tidak akan mati tahun itu juga, dan bisa memberikan keselamatan kepada 7 anggota, 7 keturunannya. Ini termasuk keyakinan penyimpangan yang menyimpang dalam akidah. Ya. Yang ada di Indonesia yang percaya dengan seperti itu, yang melakukan ya banyak. Ya. Nah, ini pentingnya ngaji. Orang yang nggak pernah ngaji, mau ngaji ini kok joget-joget kok. Orangnya ilmu nih, ya kan? Makanya nggak tahu mana akidah yang benar, mana syirik, mana bid'ah, mana sunnah, mana tauhid, nggak pernah diajarkan. Pengajian istri kok sampai tengah malam itu istri kok gojek atau cerita-cerita yang lucu-lucu, yang aneh-aneh, ya? Orang terus jogetan,
Sekarang kiai-kiai yang ngetren itu yang laris kan yang pinter nyanyi, pinter joget. Saya lagunya lagu Mandan Cabul. Ada kiai yang baru viral sekarang itu lagunya apa? Tujuhmu ayu tak silie, seminggu wae kroso enak tak teruske, yang ora kroso penak tak balekke. Terus dijogeti, kiai-kiai sing hadir kepada ikut tertawa ya. Ngaji ucap opo ya ini? Isinya apa ini? Kan ngajak kepada cabul, pencabulan. Masuk istri mau dipinjam 1 minggu aja. Kalau kepenak tak terus kalau kepenak tak balik ya. Fine. Ya seperti itu ya banyak yang hadir ribuan yang laris kayak gitu. Tapi kalau ngaji isinya Quran, qala Allah, qala Rasul, ini halal, ini haram, ini tauhid, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah, orang apa dia seneng ya? Karena nggak ada lucunya. Nah, sekarang tradisi pengajian di negeri kita itu yang menyimpang itu malah banyak penggemarnya. Tapi alhamdulillah ini pengajian sunnah di Antarkarja ini istiqomah sejak awal berdiri sampai hari ini masih banyak. Ini insya Allah tanda-tanda jenengan ya Pak jamaah masjid ini termasuk orang-orang yang dicinta, dirahmati, disayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan masuk manusia-manusia langka. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan. Jangan sampai gara-gara saya puji hari ini terus kemudian pembahasan besok akhirnya berhenti ya. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi tradisi menyimpang di bulan Muharram biar ada waktu untuk diskusi. Masih ada waktu 10 atau 12 menit ya. Kita beri kesempatan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu. Dipersilakan.